لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم إنا نسألك اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا آمين ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah pengajian Masjid Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Kediri, pada kajian rutin tafsir Ibnu Katsir yang di malam hari ini kita melanjutkan pada surah Al-Qalam, masih pada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya dan seluruh umat dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Kita lanjutkan masih pada tafsir Nun wal qalami wa ma yasturun. Wa dzakara al-Baghawi wa jama'atun min al-mufassirin inna 'ala dhahri hadha al-hut sakhratan samkuha ka ghildi as-samawati wal ard. Jadi dikatakan bahwa arti nun oleh Al-Imam Al-Baghawi itu adalah hut, yaitu ikan paus, yang kemudian ikan paus ini di atasnya itu ada batu yang besar, yang besarnya batu itu seluas langit dan bumi. Kemudian ini ceritanya hadisnya mursal, tapi kemudian karena dituliskan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir, maka kita bacakan. Kemudian di atas punggungnya paus tadi, wa 'ala dhahriha thawrun lahu 40 alfa qarnin. Ini menunjukkan besarnya paus tadi. Di atasnya itu ada thaur. Thaur itu bisa dibilang sapi. Yang sapi ini lahu 40 alfa qarnin, yang tanduknya 40.000. Ya, antum bayangkan sapi tanduknya berapa? 40.000. Wa 'ala matnihi al-arduna as-sab' wa ma fihinna wa ma bainahunna fallahu a'lam. Kemudian dijelaskan mengenai apa? Luasnya, panjangnya, besarnya, yang mengalahkan luasnya langit dan bumi, dan ditutup kalimat ini oleh Al-Imam Al-Baghawi wallahu a'lam. Artinya penafsiran yang semacam ini adalah kemudian penafsiran yang para ulama itu berijtihad untuk memberikan makna agar ayat-ayat Al-Quran itu bisa difahami dengan sempurna. Wa minal ajib, dan di antara perkara yang ajib itu mengagumkan, di antara perkara yang mengagumkan adalah أن بعضهم حمل على هذا المعنى الحديث الذي رواه الإمام أحمد. Dan dari perkara yang ajaib adalah sebagian ulama menakwilkan ucapan Al-Imam Al-Baghawi tadi
bahwasannya nun itu adalah ikan paus yang luar biasa besarnya, itu dengan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Haddatsana Ismail haddatsana Humaid an Anas, dari sahabat Anas ibnu Malik, anna Abdullah ibn Salam, jadi salah seorang sahabat yang namanya Abdullah bin Salam, balaghahu maqdama atau maqdami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, dia mendapatkan berita sampainya Nabi Muhammad di mana? Di Madinah. Apa yang terjadi? Fa'atahu fasa'alahu an asya'a, maka Abdullah bin Salam ini mendatangi Nabi Muhammad, kemudian dalam tanda kutip ngetes, menanyakan beberapa perkara kepada Nabi Muhammad yang jawabannya tidak mungkin diketahui oleh seorang Nabi. Jadi tidak mungkin tahu kecuali dia seorang Nabi. Faqala inni sa'iluka an asya'a la ya'lamuha illa Nabi, saya akan menanyakan kepadamu beberapa pertanyaan yang tidak mungkin diketahui jawaban dari pertanyaan ini kecuali yang bisa menjawabnya pasti dia seorang Nabi. Jadi ini pembuktian. Qala, maka Abdullah bin Salam menanyakan, ma awalu asyrati as-sa'ah, apa tanda kiamat yang pertama? Jadi tanda ini bukan tanda kecil ya, tapi apa? Tanda-tanda besar. Apa yang pertama yang menjadi tanda datangnya hari kiamat? Wa ma awwalu ta'amin wa ma awwalu ta'ami ya'kuluhu ahlul jannah, apa makanan pertamanya penghuni surga? Jadi kalau nanti insyaallah antum semuanya masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, amin. Pantas tadi, insyaallah pantas ya. Optimis. Antara optimis sama nggak tahu diri itu beda tipis. Insyaallah optimis ya. Maka ditanyakan apa makanan yang dimakan pertama kali oleh penduduk surga. Wa ma balu al-waladi yanzi'u ila abi. Ini pertanyaannya luar biasa ini. Kenapa kok ada anak yang mirip bapaknya? Wa ma balu al-waladi yanzi'u ila ummihi, dan kenapa ada anak-anak yang lain lebih mirip kepada ibunya? Ada yang mirip bapaknya, ada yang mirip ibunya. Maka ditanya kenapa? Yang satu mirip bapak, yang satu mirip ibu. Qala, maka dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbarani bihinna Jibrilu anifa, baru saja saya dapat berita jawabannya itu baru saja dari malaikat Jibril. Apa kata Ibnu Salam? Kata Abdullah bin Salam, fadzaka aduwul yahudi minal malaika. Waduh, Jibril? Iya. Kenapa? Karena Jibril itu adalah malaikat yang jadi musuhnya orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu kalau dengar Jibril itu apa? Benci. Kenapa? Karena menganggap kenapa risalah yang terakhir diberikan kepada Nabi Muhammad. Seharusnya mereka anggap ya harusnya dari Bani Israel, dan itu yang menjadikan salah satu sebab mereka tidak mau iman. Itu loh Jawa, hati-hati. Hati itu kalau sudah dengki sama orang, kebenaran bisa ditolak. Maka orang-orang Yahudi itu tidak mau beriman. Salah satu di antara faktor penyebabnya apa? Hasadan min indi anfusihim, karena hasad yang muncul di dalam diri mereka. Sampai akhirnya orang Yahudi apa? Tidak mau beriman, karena mereka menganggap seharusnya Nabi yang terakhir itu dari kalangan Bani Israel. Kenapa kok turunnya dari keturunannya Nabi Ismail? Ini bahaya. Maka Abdullah bin Salam mengatakan, wa fadzaka aduwul yahudi minal malaika, itu musuhnya orang Yahudi itu. Malaikat siapa? Jibril. Qala amma awwalu asyrati as-sa'ati fanarun tahsyuruhum minal masyriqi ilal maghrib. Tanda besar kiamat yang pertama itu api yang menggiring manusia dari timur ke barat. Nanti akan muncul apa?
Ya boleh jadi nanti entah itu berupa matahari atau apa, kita juga sama-sama apa? Nggak ngerti. Itu pokoknya ada api yang akan bergerak menggiring manusia dari arah timur ke barat. Dan timur baratnya ini adalah timur baratnya penduduk Madinah, bukan diukur dari Indonesia. Tapi mana sebelah timurnya Madinah dan mana sebelah baratnya kota Madinah. Itu diukurnya begitu. Itu tanda yang pertama. Wa awwalu ta'amin ya'kuluhu ahlul jannati ziyadatu kabidi al-hut. Dan makanan pertama yang dihidangkan kepada penduduk surga itu hatinya ikan paus. Itu makanan pertamanya penduduk surga. Hatinya apa? Ikan paus. Tambahan dari hati ikan paus. Wa amma al-waladu idza sabaqa ma'u ar-rajuli ma'al mar'ati naza'a al-walad. Dan kenapa bayi itu mirip bapaknya? Ini maaf ya, yo enggak pantas tapi yo memang begitu teksnya. Kalau air maninya bapak lebih cepat keluar dibanding ibu, maka bayi itu akan mirip siapa? Bapaknya. Maka kalau kita lihat anak itu mirip bapak IKP, berarti lemah bapak. Lemah, meong. Jangan ngomong poligami kalau begini ya, selemah. Tapi kalau melihat anak-anak itu kok mirip ibunya semua, pantas. Kenapa? Ibu kalah. Sampai kayak mic ini, tapi tetap kena ini. Ya, sudah. Jadi kalau anak itu mirip kepada bapaknya, berarti air maninya si bapak lebih cepat keluar dibanding ibu. Fa idza sabaqa ma'ul mar'ati ma'ar rajuli naz'at. Tapi kalau kemudian ibunya lebih cepat keluar dibanding bapaknya, maka anak yang lahir akan lebih mirip kepada ibunya. Dan itu tidak bisa diketahui semua jawaban ini kecuali untuk Nabi. Apalagi perkara anak ini, zaman dulu tidak ada itu USG, apalagi USG 4 dimensi, tidak ada. Tapi Nabi Muhammad sudah menjelaskannya, termasuk segala macam. Jadi ini perkara yang merupakan apa? Tanda-tanda kenabian. Nah, salah satu yang kita ambil dari hadis ini adalah apa? Kabid al-hut, hatinya ikan paus. Dan itulah yang menjadikan makna untuk para ulama yang mengartikan nun itu artinya adalah ikan paus. Rawahul Bukhari min turuqin an Humaydin, rawahu Muslimun aidan wa lahu min hadits Thawban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwa hadza. Dan hadis-hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari banyak jalur yang intinya kepada satu orang, yaitu Humaid. Wa fi sahih Muslim min hadits Abi Asma Ar-Rahbi an Thawban anna Habran sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an masaila. Kemudian diceritakan juga bahwasanya dalam kitab Sahih Muslim dari hadis Abu Asma Ar-Rabhi bahwasanya seorang rahibnya Yahudi. Rahib itu apa? Pendetanya orang-orang Yahudi bertanya kepada Rasulullah an masaila, tentang beberapa permasalahan. Fakana minha an qala, maka di antara pertanyaannya itu sampai seorang rahib tadi mengatakan fama tuhfatuhum, maka dia mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa sajian pertama penduduk surga? Tuhfa itu hidangan pembuka untuk penghuni surga, yakni ahlal jannati hina yadkhuluna al-jannata qala ziyadatu kabidi al-hut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, makanan pertamanya adalah yang akan disuguhkan kepada mereka yaitu kabid apa tadi? Hatinya ikan paus. Qala fama ghidha'uhum ala athariha. Setelah hidangan pembuka tadi, terus makanan besarnya apa?
Dikatakan di sini yunharu lahum thawrul jannati alladhi kana ya'kulu min atrafiha, dan kemudian makanannya itu oleh Allah disembelihkan seekor thaur. Itu aslinya banteng. Cuma kalau dijawab, kalau diartikan banteng kan yo tidak pantas ya, karena banteng itu kan bagian dari keluarga Ipas. Apa? Jangan. Ipas, sapi. Dari keluarga apa? Sapi. Dia bilang, maka makanan mereka setelah itu adalah Allah menyembelihkan untuk mereka seekor sapi surga yang akan mereka makan dari bagian pinggir-pinggirnya. Jadi apa? Bagian pinggir-pinggirnya. Qala fama syarabuhum alaih. Ditanya terus minuman mereka apa? Oleh Rasulullah dijawab, min ainin fiha tusamma salsabila. Minuman mereka itu diambilkan dari sumber air surga yang bernama salsabila. Kalau punya anak perempuan, kasih nama itu bagus. Namanya siapa? Salsabil. Apa artinya salsabil? Sumber air surga. Wa qila al-muradu biqaulihi nun lauhun min nurin. Dan sebagian ulama mengatakan kalimat nun di sini artinya apa? Lauh. Lauh itu lembaran. Tapi umumnya lauh itu lembaran dari kayu, atau jarang juga tapi ada dari kertas. Tapi lembaran ini lauhun min nurin, yaitu lembaran yang terbuat dari nur. Nur itu apa? Cahaya. Wa qala Ibnu Jarir haddatsa Al-Husain ibnu Shabib al-Muktib haddatsana Muhammad ibn Ziyad al-Jazari an Furat ibnu Abi al-Furati an Muawiyah ibnu Qurrah عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نون والقلم وما يسطرون. Ketika Rasulullah membaca nun wal qalami wa ma yasturun, maka dikatakan lauhun min nur. Nun itu apa? Lembaran yang terbuat dari cahaya. Lauhun min nur wal qalamu min nur wa qalamun min nur, dan pulpennya juga terbuat dari cahaya. Jadi nunnya itu apa? Lembaran. Kolamnya yang lembaran itu terbuat dari cahaya. Kemudian kolam apa? Pulpen. Pulpennya juga terbuat dari cahaya. Jadi nanti pulpennya dibuat nulis apa? Semua yang bakal terjadi di alam semesta mulai diciptakan sampai hari kiamat. Kertasnya dari cahaya, pulpennya juga dari cahaya. Jadi nunnya di sini artinya apa? Kertas yang terbuat dari cahaya. Yajri bima huwa kainun ila yaumil qiyamah, yang tertulis di sana semua yang bakal terjadi sampai hari kiamat. Maka gak usah bingung urip di dunya, wis ono catetane masing-masing. Gak usah ulang ngarai males, ulang ngarai ngene, ulang ngarai ngono, gak ada. Semuanya tercatat di mana? Di al-lauhil mahfuz. Maka tidak usah ngenyek-ngenyek orang segala macam, muji keterlaluan, tidak usah, karena semuanya apa? Tercatat dari awal penciptaan alam semesta sampai nanti terjadinya hari kiamat. Kemudian wahada mursalun gharib, dan hadis ini mursal dan gharib. Mursal apa? Sudah kita jelaskan sebelumnya, ya. Gharib juga sudah kita jelaskan. Wa qala Ibnu Juraij ukhbirtu anna dhalikal qalam min nurin tuluhu mi'atu 'am. Saya diberitahu, kata siapa ini? Juraij, yang dikatakan qalam, nun wal qalami, pulpen. Pulpen itu oleh Allah diciptakan dari cahaya yang panjangnya pulpennya itu perjalanan 100 tahun. Banyak lebih. Itu panjang pulpennya, kalau Anda ukur itu seperti jarak Anda berjalan selama 100 tahun. Dan perjalanan di sini antum fahami, kalau dikatakan di dalam hadis perjalanan 7 hari, perjalanan setahun, perjalanan 40 tahun, itu perjalanan menggunakan kuda. Jadi orang jalan tidak lambat, tidak cepat, pakai kuda selama 100 tahun, maka itulah panjangnya
pulpen yang oleh Allah dipakai untuk nulis tentang takdir, dan pulpennya tercipta dari apa tadi? Cahaya. Masya Allah. Wa qila al-muradu biqaulihi nun, dan ada yang mengatakan di antara ulama tafsir yang dimaksud dengan ucapan firman Allah nun itu apa? Dawatun. Dawat itu artinya tinta. Nun artinya tinta, kolam artinya pulpen. Jadi ada tintanya, ada pulpennya, atau ya pena. Bahasa Indonesianya apa sih? Pulpen atau pena? Ballpoint. Hah? Bol apa bul? Bul ya, pena. Nun artinya tinta, qalam artinya pena. Wa qala Ibnu Jarir, al-Imam Ibnu Jarir mengatakan haddatsana Abdul A'la, haddatsana Ibnu Thawr an Ma'mar anil Hasan wa Qatada fi qawlihi nun qala hiya ad-dawat. Jadi pendapatnya Imam Qatadah dan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, mereka menjelaskan nun itu oleh mereka ditafsirkan dengan tinta. Apa artinya? Tinta. Berarti sekarang kita punya arti nun berapa? Berapa sekarang? 2. Yang pertama tadi apa? Ikan paus. Bahkan para ulama berdalil bahwa nun itu adalah ikan paus dengan hadits tentang makanan pembuka untuk penghuni surga. Makanan pembukanya apa? Hatinya ikan paus yang Allah ciptakan berupa nun tadi. Kemudian makna yang kedua sekarang, nun itu artinya apa? Tinta. Artinya apa? Tinta yang digunakan untuk ngisi pulpen, yang pulpennya sepanjang apa tadi? Perjalanan selama 100 tahun. Ini ngene-ngene kalau mainnya bukan iman jamaah yang ngeluh. Kalau mainnya bukan main iman apa? Ngeluh. Pulpen dawane 100 tahun. Lah tintane sak piro? Sing nulis yo sapa? Nah, maka untuk perkara-perkara semacam ini kita tidak sedang berbicara tentang perkara yang bisa dinalar oleh akal, tapi kita sedang berbicara tentang apa yang kita imani. Maka kalau iman itu semuanya bisa dilihat, bisa diakal, bisa dinalar, ya udah ada istimewanya orang beriman itu. Iya benar. Justru orang beriman itu menjadi istimewa karena apa? Karena ada perkara-perkara yang tidak bisa dinalar, tapi mereka meyakini itu. Sebagaimana Abu Bakar kan, ketika Rasulullah pulang Isra Mi'raj sama orang Yahudi, sama orang kafir Quraisy, Abu Bakar digoda, koncomu lu gendeng. Lho kenapa? Mosok ngomong laku teko Baitul Maqdis, diunggahne nang langit, balik Baitul Maqdis, balik Mekah, gak sampai sewengi wis teko. Jawabannya Abu Bakar, wenteng, in qala dzalika faqad shadaq. Kalau dia yang ngomong pasti benar. Kata orang kafirnya apa? Saya kira yang gila cuma temennya, ternyata sampean yo podo. Jadi dianggap dua-duanya apa? Gila. Maka iman itu ya, untuk orang yang tidak beriman dianggap ya aneh, gendeng sampean. Gitu. Termasuk sedekah tidak mengurangi harta. Itu kalau orang yang tidak beriman ya mikirnya bahlul amin. Jenenge sedekah yang ngurangi harta. Ini kok mereka bilang mana qasat malun min sadaqah. Harta itu tidak berkurang karena sedekah. Ini yang ngomong bukan omongan logika terbatasnya manusia, tapi yang kita orang yang tidak beriman ya pasti kaget kalau غريب جدا. فقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا هشام ابن خالد حدثنا الحسن بن يحيى حدثنا أبو عبد الله مولى بني أمية عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال
sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul khalaqallahu an-nuna wa hiya ad-dawat. Ini hadisnya dhaifun munkar. Jadi dikatakan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala menciptakan an-nun. Dan nun itu dikatakan oleh Nabi Muhammad dalam hadis ini adalah tinta. Wa qala Ibnu Jarir haddatsana Ibnu Humayd haddatsana Ya'qub haddatsana akhi Isa Ibnu Abdullah haddatsana Thabit al-Bunani an Ibnu Abbas qala inna Allah khalaqa an-nun wa hiya ad-dawat. Abdullah bin Abbas mengatakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan nun, dan nun itu artinya adalah tinta. Adalah apa? Tinta. Ini pendapatnya Abdullah bin Abbas. Wa khalaqal qalam, dan Allah menciptakan pena. Faqala uktub, qala wa ma aktub. Kemudian Allah berfirman kepada pena tadi, uktub, tulislah. Maka pena itu mengatakan, saya nulis apa? Tanya kepada Allah ketika Allah perintahkan apa? Uktub, tulis. Maka pulpennya itu bingung, dia tanya, wa ma aktub, saya nulis apa ya Allah? Faqala, maka Allah Ta'ala berfirman kepadanya, uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamati min amalin ma'mul. Tulislah apa yang akan terjadi sampai hari kiamat dari perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Min amalin ma'mul, dari amalan yang diamalkan oleh manusia. Birrin au fujurin, tulis semuanya, entah perbuatan baik atau perbuatan yang buruk. Au rizqin maqsumin halalin au haramin, dan tulislah rezeki yang akan dibagi, entah itu yang halal ataupun yang haram. Itulah kenapa para ulama mengatakan hatta harta haram itu juga rezeki. Jadi walaupun haram itu juga apa? Rezeki. Karena makna rezeki itu apa? Apa yang kita makan, apa yang kita habiskan, apa yang kita pakai. Jadi kalau antum dapat yang haram terus antum makan, antum pakai, ya itu rezeki. Cuma rezekinya sifatnya apa? Haram. Dan pernah tidak dengar ceritanya riwayat dari Ali bin Abi Thalib? Ketika belum, aku lagi kurang cerita belum terus. Jadi Ali bin Abi Thalib itu bawa kudanya digiring ke suatu tempat. Sampai di tempat tadi, Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu itu ada keperluan sebentar mau ke tempat lain. Maka kudanya dititipkan seorang anak muda. Anak muda, titip kuda saya sebentar. Saya ada hajat sebentar, tidak lama saya balik. Kata anak muda itu, stamin, saya jaga kudamu. Sudah. Ketika Ali bin Abi Thalib selesai dari urusannya, di kantongnya ada uang 4 dirham. Jadi 4 dirham itu kalau sekarang ya swita ewu ping papat. Berapa? Berapa? 240. Maka dalam hatinya Ali bin Abi Thalib, kok baik itu anak muda. Nanti kalau saya selesai, saya balik, saya mau kasih uang 4 dirham ini kepada anak muda tadi yang mau menjagakan kuda saya. Setelah Ali bin Abi Thalib keluar, ternyata kudanya hilang, orangnya hilang. Kudanya hilang, orangnya hilang. Gak situ api garek nom ini. Apa yang terjadi? Tidak lama setelah itu, dalam riwayat ini, antum cek dalam sejarahnya Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib itu bisa memanggil kudanya dengan cara tertentu. Sebagian riwayat dengan tepukan tangan, sebagian riwayat dengan apa? Siulan. Antum tahu kayak zuru. Tahu film zuru? Itu kalau manggil kudanya ya, Pak? Kak muni bahaya ini majelis taklim ya. Kalau antum banter-banteran sama saya, kira-kira sih banter saya. Ciliane ya pinter saya dulu. Tekuk di tilate. Begitu Ustaz. Sumberitani wasit kemarin Indonesia Bahrain ya kalah itu. Kapan Indonesia lawan Jepang? Tanggal 15. Waduh, pas ngaji libur. Ya, atau kita istighosah dulu sebelum ngaji. Nah sudah, maka ternyata kuda itu hilang, yang jaga juga hilang. Setelah oleh Ali bin Abi Thalib kudanya dipanggil, kudanya kembali. Ternyata kuda itu
pelananya sudah hilang. Pelana itu ya tempat duduk di punggung kuda supaya kita duduknya tidak terlalu sakit. Yo plus perangkatnya yang lain. Yo ikatnya segala macamnya, tatakan kakinya itu termasuk di dalam makna pelana itu semuanya. Sudah maka Ali bin Abi Thalib digiring kudanya ke pasar dengan uang 4 dirham. Jadi dia pikir apa? Uang ini saya buat beli apa? Pelana. Masuk dia ke pasar, kok ada Allah ketemu pelana, loh. Ini punya saya. Katanya Ali bin Abi Thalib sama yang jual, ini pelana baru saja dicuri orang ini. Lah ini kudanya ada pelananya. Diceritain lah, saya tadi masuk ke sini, saya titip ke anak muda, saya bilang jagain sebentar, saya mau pergi, nanti saya kembali. Ternyata setelah saya kembali kuda hilang seorangnya. Maka kata yang punya toko, ya saya tidak tahu kalau ini pelana kamu. Yang penting kalau memang kamu yakin ini milik kamu, wis bayaran modal tok. Saya tidak ambil untung sebagai ganti rugi saya. Berapa modalnya? 4 dirham. Sama anak muda jadi dijual berapa? 4 dirham. Apa kata Ali? Faya subhanallah, law sabara qalilan lawajada 4 darahim halalan. Kalau anak muda itu sabar sebentar saja, dia tetap dapat 4 dirham tapi dengan cara yang halal. Cuma gara-gara tidak sabar, ya podo 4 dirham tapi caranya apa? Haram. Sudah, maka fa'ajmilu fit talab, kata Rasulullah dalam hadis yang sahih. Maka kalau cari rezeki carane kudu api. Kenapa? Kalau punya panjenengan tidak mungkin diambil orang. Dan kalau punya orang tidak mungkin Anda bisa rebut. Maka kata Rasulullah, kalau cari rezeki caranya yang baik. Tidak usah pakai apa? Pakai sampai live TikTok 24 jam. Ukli mana ukli? Mana ukli? Kalau rezeki wong mulai 24 jam live TikTok. Mana ukli? Apa? Masih live? Oh iya, lupa saya. Iya. Ini TikTok ini. Apa kita arahkan untuk pindah channel aja, nonton channelnya Ugli aja. Mudahkan Ugli dapat rezeki. Apa nama channel TikToknya Ugli? Jual pakaian dalam perempuan. Masya Allah. Sudah ya. Ya silakanlah cari rezeki tapi caranya yang baik. Ada waktu istirahat, ada waktu ibadah, ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk olahraga. Itu yang pantas. Gak usah ngoyo nemen-nemen. Maka slogan kita tetap sama. Apa itu? Ibadah sebaik-baiknya, doa sebanyak-banyaknya, ikhtiar secukupnya. Pokoknya kalau untuk doa apa? Sebanyak-banyaknya. Doa terus aja mandek. Ibadah sebaik-baiknya. Tapi waktu ikhtiar secukupnya saja. Kenapa secukupnya? Karena kita ngerti apa yang sudah jadi takdir kita tidak mungkin diambil orang. Apa yang punya orang tidak mungkin bisa kita ambil. Maka termasuk orang yang mau nikah 2, 3, 4 gak ngurangi rezeki belas. Jadi istri pertama, istri kedua itu tidak usah takut dengan kehadiran istri berikutnya. Gak ngurangi rezekimu. Betul yuk? Antum gak belani amalan dingkluk ya apa. Jadi tidak akan mengurangi rezeki. Betul Pak Dokter? Dokter Hendra pas datang kok materinya pas begini, malah semangat mana? Wingi terus kendu ini. Bu dokter ikut. Lanjut ya, fokus materi. Ini suntik mati saya nanti. Sudah ya Allah ya Rahman, subhanallah. Nah maka termasuk yang dituliskan apa? Rezeki yang Allah bagi, entah yang halal ataupun yang haram. Halalin atau haramin. Thumma alzama kulla syai'in min dzalika. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal tersebut nempel pada orang yang dapat takdirnya. Alzamahu ala dzalik. Artinya apa? Kita tidak mungkin bisa kabur dari takdir yang telah Allah tetapkan. Pertanyaannya mesti podo, Ustadz, kalau sudah ditakdirkan buat apa ruwet-ruwet ibadah? Antum tahu takdir antum kemana? Tahu? Nah, kalau sama-sama tidak tahu, ya wis lakonono perintah, jauhi larangan, selesai urusan. Kalau nggak tahu sok-sokan, takdir ini apa? Ngelapo kerja? Ya pasti takdirmu neraka.
Ya, sama-sama tidak tahu endingnya mau kemana. Maka apa? Kewajiban kita sekarang berbuat yang terbaik. Itu sudah, tidak usah ruwet-ruwet. Thumma alzama kulla syai'in min dzalika sya'nahu. Dukhulahu fid dunya wa maqamahu fiha kam, kapan dia lahir, berapa lama dia tinggal di dunia, wa khurujahu minha kaifa, kemudian dia matinya seperti apa. Wes salah, enggak usah mikir jeru-jeru. Nanti malah kena kanker bingung. Enggak usah apa? Enggak usah mikir jeru-jeru. Maka saya punya video pendek. Enggak tahu sudah antum lihat atau belum. Sudah kira-kira setahun terakhir itu banyak dapat berita, itu teman-teman jamaah pengajian, kerabat dekat, orang-orang terdekat itu Allah uji dengan tiba-tiba gak ono angin, gak ono udan, moro-moro cek kanker stadium 3. Ada yang tiba-tiba cek kanker stadium 4. Maka saya sampaikan, ajal itu tidak ada urusannya dengan penyakit. Ajal itu tidak ada urusan dengan penyakit. Lek wayai mati yo mati, mau ada penyakit ataupun tidak ada penyakit. Maka penyakit tidak mempercepat ajal, sehat tidak memundurkan umur. Podo. Iya. Maka artinya mau ada sakit tidak ada sakit, mati itu kalau ajalnya datang yo mati. Jadi jangan menganggap penyakit itu sebab kematian. Tidak. Banyak orang sakit saat kawan-kawan gak mati-mati. Iya benda. Ini yo kita doakan cepat aja sembuh, supaya sembuh gitu kan. Supaya apa ya? Supaya tidak merepoti lah. Ya, maka semuanya tercatat. Tsumma ja'ala 'ala al-ibadi hafazatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk manusia itu malaikat penjaga. Jadi terus kintil malaikat tadi hafazatan. Lil kitabi khuzzanan, yang akan senantiasa menuliskan apa yang Anda lakukan, untuk menjaga Anda, mencatat amal perbuatan Anda, semuanya ditulis oleh siapa? Malaikat. Fal hafazatu yansakhuna kulla yawmin minal khuzzani amala dzalikal yawm. Maka malaikat-malaikat itu senantiasa mencatat, jadi arsipnya lengkap, dicatat setiap harinya. Fa idza faniya ar-rizqu wan qata'a al-adharu in qada al-ajalu. Maka malaikat itu apa? Kalau kemudian semuanya sudah sempurna, apabila rezekinya habis, langkahnya sudah habis, maka ajalnya tiba. Jadi jangan khawatir, pokoknya rezeki ini ono, gak mungkin mati. Kalau rezekinya masih ada, tidak mungkin apa? Tidak mungkin mati. Kalau ajalnya sudah datang, atati al-hafadhatu al-khazanata yatlubuna amala dzalikal yaum. Maka kalau hari itu semuanya sudah habis, rezekinya habis, amalannya habis, maka malaikat itu meminta kepada penjaganya, mana setor catatan hari ini, suruh setor. Nanti sama malaikat dilaporkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Fataqulu lahumul khazanah ma najidu li sahibikum indana syai'an fatarji'u al-hafadhatu fayajidunahum qad matu. Ketika dilaporkan sama malaikat, ternyata laporannya kok iki dina iki kayak laporan. Soalnya apa? Semuanya sudah habis. Malaikatnya bingung, loh kok wis entek kan laporan nih. Ketika malaikatnya datang, ternyata orangnya memang sudah meninggal dunia. Nah, silakan azan dulu. Kita lanjutkan kajian ini ba'da al-azan. Barakallahu fikum.